الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan kewajiban kita untuk senantiasa memperhatikan diri dan keluarga kita, dan tentu terlebih khusus lagi yang paling penting adalah memperhatikan bagaimana kita menjaga diri dan keluarga kita agar tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang akan menjerumuskan kita kepada kesengsaraan yang abadi di akhirat kelak dalam neraka jahannam. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jagalah dirimu dan keluargamu, jangan sampai termasuk orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka jahannam. Nah, kehidupan umat manusia hanya akan menjadi baik apabila manusia beribadah sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku. Ketika manusia menyadari hakikat dan kodratnya sebagai hamba yang beribadah kepada Allah dalam artian yang sebenar-benarnya, makna ibadah adalah berarti ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Bahwasanya ibadah itu adalah satu kata yang merangkum, meliputi semua perkara yang dicintai oleh Allah, baik itu perkataan ataupun perbuatan yang sifatnya lahir maupun batin. Itulah definisi dari makna kata ibadah. Nah, ketika manusia memposisikan diri sebagai hamba yang beribadah dalam arti kata yang sebenar-benarnya, maka itulah sebenarnya yang akan menjamin kehidupan ini menjadi aman, tentram, sentosa dan sejahtera. Masya Allah. Sudah berapa nama partai itu bisa? Ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan manusia melenceng daripada garis peribadatan kepada Allah, maka sejatinya manusia menggali kubur kesengsaraannya sendiri. Itu Pak. Ya. Manusia mencederai kemanusiaannya, bahkan menggali kubur untuk menjerumuskan dirinya sendiri di dalam kebinasaan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kau berbuat baik, taat, beribadah, ya, bertahkim kepada Allah, hidup dengan tata cara yang diajarkan oleh Allah sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh nabinya,
maka sungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Tapi manakala kalian berbuat buruk, menyimpang dari jalur peribadatan yang Allah telah tetapkan, jalur syariat yang Allah telah turunkan, maka sejatinya kalian berbuat buruk untuk diri kalian sendiri. Ini Pak. Nah, dalam konteks bagaimana kita mendidik anak-anak kita, maka mabda atau prinsip ini harus senantiasa kita kedepankan. Ta'diluhum lillah, ya. Bagaimana mengarahkan mereka untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah. Makanya salah satu penamaan anak yang paling bagus juga itu adalah yang menunjukkan ibadahnya, kehambaannya kepada Allah. Abdul Rahman, ya, Abdullah, siapa lagi? Abdul Rahim, ya. Semua nama-nama Allah dikasih Abdul di depannya, ya. Yang paling bagus Abdul Rahman. Abdul Rahman, kata Rahman ini memang khusus buat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada Rahman selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena makna Ar-Rahman itu berarti pengasih. Dia memberikan semuanya. Tidak ada yang bisa memberikan semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak penamaannya dia dinamakan dengan nama yang menunjukkan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu maka semua perkara yang bersimpang jalan, bertentangan secara diametral terhadap penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala harus juga diajarkan. Bukan untuk apa-apa, tetapi untuk mencegah jangan sampai terjadi di dalamnya. Nah, maka salah satu kurikulum pendidikan anak yang paling penting, bahkan kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kisah Luqmanul Hakim, yang pertama sekali disampaikan adalah la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Jangan kau berbuat syirik, berbuat, ya, orang Bugis bilang mapek dua, ya. Jangan kau berlaku syirik. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Maka perkara-perkara yang membatalkan Islam itu juga harus diketahui oleh anak-anak kita. Pertama tentu kita semua dan selalu mengingatnya. Nah, kemudian kita tularkan pengetahuan itu dengan cara yang terbaik, dengan cara yang hikmah kepada anak-anak kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan surat Luqman, bagaimana Allah menggambarkan Luqman itu mengintrodusir makna-makna penting ini kepada anaknya. Ada yang disebut dengan tahiyah, ya. Idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu. Ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya dan dia memberi nasihat kepada anaknya. Subhanallah. Jadi anak diberi nasihat bukan sekedar perkataan sambil lalu. Ini juga penting untuk menjadi perhatian kita. Sebelum memberikan apa yang akan kita berikan, ada istilahnya buka tutup botol dulu, Pak. Baru kita isi itu botol dengan air. Kalau kita cuma tuangkan saja air itu tanpa peduli bagaimana kondisinya botol itu, maka airnya akan hilang, ya. Nah, karena Makassar tak beda-beda, ya. Nah, jadi anak itu kalau kita ibaratkan seperti botol, maka harus dibuka dulu tutupnya, ya. Nah, bagaimana kita mencontoh caranya membuka tutup botol? Ibaratnya hatinya itu, ya, ada tutupnya dulu, dibuka dulu. Pikirannya seperti itu juga, dikondisikan agar dia bisa menerima secara maksimal. Coba kita perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anaknya. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi itu kalau datang putrinya Fatimah, dia akan berdiri menyambut putrinya. Ya, datanglah Fatimah ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah mengatakan tidak ada orang yang paling mirip jalannya dengan jalannya Nabi
model jalannya kecuali Fatimah. Ya. Memang anaknya, ya, radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya. Nah, Rasul akan menyambut anaknya yang sangat disayanginya ini, lantas memeluk anaknya itu, kemudian menciumnya, kemudian memegang tangannya, menggandengnya, kemudian mengajaknya untuk duduk, kemudian mereka bercengkrama. Disitulah Rasulullah SAW memberikan ilmunya kepada anaknya. Ya. Jadi menasihati orang, apalagi anak kita sendiri, ya, memang perlu dikondisikan dulu, Pak. Subhanallah, ada kawan senior di Libya, Jakarta dulu, lembaga bantuan Islam dan bahasa Arab. Ya, kita buat organisasi dulu namanya Pewaris, ya. Persatuan Pelajar Mahasiswa Sulawesi. Iya. Nah, ini berkembang terus dari tahun ke tahun. Terakhir saya dengar berubah namanya jadi Vokalis, ya. Kenapa ada Vokalis? Ya? Forum Komunikasi Pelajar Mahasiswa Sulawesi. Ya. Nah, ada salah seorang ketua, ya, saya tidak usah sebut namanya, ya. Sekarang sudah menjadi salah satu ketua partai juga. Ya. Subhanallah, ya. Biasa namanya anak mahasiswa. Sebentar ada yang bikin masalah, ya. Sebentar ada yang bertengkar, ya. Nah, caranya beliau ini unik. Jadi sebelum dia nasihati biasa, ya, adik-adik ini ditraktir dulu, Pak. Ya. Waktu kami kuliah di Jakarta itu menu makanan, ya, yang standarnya warteg. Ya. Bahkan biasa teman-teman itu kalau sudah menipis, ya, kantong dan beasiswa belum turun, ya, pergi ke warteg. Ayam kelapa, ya, ada ayam ada kelapanya. Pas di situ tangannya itu mbak itu dia bilang kelapanya saja. Ya. Nah, jadi kalau sarapan nasi uduk, ya, beli 1 bagi 2. Ya. Subhanallah. Nah, ini langsung dibawa sate Madura. Ya. Ada dekat Matraman dulu. Jadi kalau ada masalah, ada biasa didapat pergi Matole apa semua, Macandring, ya. Nah, bagaimana caranya menasihati Pak Ketua ini? Subhanallah, dia traktir dulu, ya. Bawa dulu makan dan biasa, ya, karena dia ekonominya cukup bagus juga, ya, sambil mahasiswa sambil usaha juga, maka menunya cukup bagus, ya. Kalau bukan warung Padang, ya, sate Madura, ya. Ini favoritnya anak mahasiswa pun, ya. Pesankan 10 tusuk, ya, kasih lontongnya. Makan dulu, ya. Sudah makan baru dikasih tahu, jangan odo-odo itu mbak warteg lah. Masih suka itu, ya. Oh iya kak. Nah, jadi intinya ada pengkondisian dulu, Pak, ya. Ada pengkondisian. Nah, seperti itulah juga kira-kira anak-anak kita perlu dikondisikan dulu. Wa huwa ya'iduhu. Ketika kita mencoba merenungi firman Allah tentang Luqmanul Hakim yang berkata wa huwa ya'iduhu, dan dia menasihati, ini ada makna di sini yang tersirat pengkondisian anaknya, ya. Istilahnya kalau orang tulis sudah kimadece, ya, membo itu, ya, dikasih dulu baik-baik, diberi penghargaan, ya, diberi kenyamanan seperti Rasulullah kepada Fatimah, ya. Maka apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Fatimah, langsung terbuka pikirannya, terbuka hatinya. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sudah langsung, ya, mengena pada diri anaknya. Nah, materi yang paling penting untuk disampaikan kepada anak kita berkaitan dengan kurikulum parenting sunnah ini adalah perkara tahdzir minal muharramat. Mewanti-wanti jangan sampai terjatuh ke dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama perkara-perkara yang bisa membinasakan iman kita tanpa disadari kadang-kadang. Makanya para ulama, ya, menyusun dalam banyak kitab-kitab masalah akidah apa yang diistilahkan dengan nawaqidu syahadatain, perkara-perkara yang membatalkan syahadat kita.
Kalau sholat ada pembatalnya, kalau zakat ada juga pembatalnya. Ya, kalau orang sholat tiba-tiba buang angin, batal sholatnya. Zakat fitri sudah sholat id orang batal, bukan namanya zakat fitri lagi. Ya, apalagi puasa jelas ada pembatalnya, makan minum. Haji ada pembatalnya Pak, sedang ihram bergaul suami istri, ya, batal hajinya, harus mengulang tahun depan. Ya, yang penting ganti menteri dulu, ya, supaya mudah haji. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika rukun-rukun Islam yang lain ini mulai dari sholat, zakat, puasa, haji ada pembatalnya, maka rukun Islam yang pertama juga ada pembatalnya. Ya. Nah, inilah yang perlu dipahami oleh kita semua dan juga anak-anak kita. Apalagi di tengah arus bukan hanya dekadensi moral saat ini, tapi dekadensi akidah dan iman. Subhanallah. Nah, kita sebutkan secara sederhana saja, ya, beberapa perkara yang membatalkan iman ini, Pak. Yang pertama sekali tentunya adalah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kau melakukan perbuatan syirik, batal amalanmu semua dan kau di akhirat termasuk orang-orang yang. Apa ini syirik, Pak? Syirik ini berasal dari kata asyraka, berarti mensyarikatkan. Ya, menjadikan ada selain Allah Subhanahu wa taala berada pada posisi yang seharusnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Isyraku ghairillahi billahi fima huwa haqqun lillah. Itu. Nah, yang paling utama tentunya adalah peribadatan. Tidak boleh ada sesuatu yang diibadahi selain Allah. Maka seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah. Termasuk diantaranya adalah doa. Ya, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Makanya tidak boleh berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan berkata, siapa yang mau berdoa pada selain Allah? Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kehidupan ini ketika berganti generasi, Pak, bisa tergerus itu nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai-nilai iman. Sekelas Ibrahim alaihissalam, siapa yang tidak meragukan, ya, siapa yang meragukan keimanannya, tauhidnya, bahkan dia adalah bapak tauhid, Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Bukanlah Ibrahim itu orang Yahudi atau Nasrani, tapi dia adalah orang lurus yang muslim, bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun demikian, Nabi Ibrahim ini masih menyisakan kekhawatiran terjadinya perbuatan syirik, penyembahan kepada selain Allah bagi anak-anaknya dan keturunannya. Sampai doanya dalam surat Ibrahim itu diabadikan di dalam Al-Quran. Salah satu penggalan doanya Nabi Ibrahim itu adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, lindungi aku dan anak keturunanku daripada menyembah berhala. Ya. Nah, jadi kalau Nabi Ibrahim saja khawatir dan meminta doa kepada Allah agar dilindungi dari perbuatan syirik, maka bagaimana lagi dengan kita dan anak-anak kita? Subhanallah. Ini, Pak. Jadi hal-hal yang berbau kesyirikan dijauhkan dari anak-anak kita, ya. Ucapan, perbuatan, ya, apapun harus diproteksi anak kita dari nilai-nilai kesyirikan tersebut. Perkara kedua yang sering, ya, terjadi dalam konteks pembatal-pembatal keimanan, dan ini sangat marak hari ini, ya, sangat marak hari ini, yaitu tidak meyakini Islam sebagai satu-satunya ajaran agama yang benar. Iya, ini
Dia menganggap ajaran agama lain juga benar dan boleh orang beragama selain Islam. Dalam konteks kehidupan dunia, silahkan aja mau beragama apa saja. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. La ikraha fid din, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Ya, tidak ada paksaan dalam agama. Siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang mau kafir silahkan. Mengapa engkau memaksakan orang pada agama ini? Tidak boleh dipaksakan. Tetapi keyakinan ini masalah ukhrawi. Artinya kita harus memiliki keyakinan bahwa inna dina indallahil Islam. Islam ini hanyalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya agama itu dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Nah, saat ini menjadi kampanye global, ya, agar semua orang, terutama umat Islam, itu juga memberikan sebagian dari keyakinannya bahwa agama lain itu juga selamat di akhirat, yang penting orang baik. Nah, ini Pak, ini adalah satu yang membatalkan keimanan. Kapan kita memiliki keyakinan seperti ini, batal iman kita. Berarti kita mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yasma'u bi ahadun yahudiyan kana aw nasraniyan thumma lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar tentang aku sampai kepadanya risalah ajaran Nabi ini, ajaran Islam ini, ya, baik dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak mengimani apa yang aku datang dengannya ini, kecuali dia akan termasuk penghuni neraka. Yahudi dan Nasrani. Bagaimana dengan yang lain? Yahudi dan Nasrani ini ya istilahnya ada keterkaitan historis kita, ya. Orang bilang sepupu di dalam beragama, ya. Nah, tetapi bagaimanapun mereka dekatnya tetap dianggap kafir. Ya, istilah kafir, istilah Quran. Ada sekarang upaya menghapuskannya, tidak boleh bilang kafir. Ya, tidak beriman. Ya. Hapuskan di surat Al-Kafir. Harus ada namanya orang kafir. Ya. Tapi tidak berarti ya mentang-mentang orang kafir langsung pikiran kita bunuh. Ya, tidak begitu, Pak. Orang kafir ini dalam perspektif ajaran Islam ada 4 jenisnya. Pertama disebut dengan kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin, wajib dilawan, wajib kemudian, ya, kita berhadapan-hadapan dengan. Datang orang Israel Yahudi memerangi kaum muslimin, ya, membunuh kaum muslimin, bunuh juga, lawan. Ini adalah merupakan konsekuensi yang sangat logis. Yang kedua disebut kafir dhimmi, orang kafir yang ada dalam perlindungan kaum muslimin, membayar jizyah, tanda ketaklukan kepada kaum muslimin, wajib dilindungi, tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh disakiti, tidak boleh dizalimi. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dalam sejarah Islam, bagaimana perlindungan terhadap kafir dhimmi ini, ya. Yang ketiga adalah kafir mu'ahad, orang kafir yang ada dalam perjanjian damai atau gencatan senjata dengan kaum muslimin, seperti orang kafir Makkah, Quraisy Makkah ketika pasca perjanjian Hudaybiyah, ya, tidak boleh diperangi, dijaga kehormatannya selama dia tidak melanggar perjanjian. Nah, yang keempat adalah kafir mustakman, orang kafir tidak membayar jizyah, tidak ada perjanjian damai, tetapi ada satu orang kaum muslimin memberikan jaminan keamanan pada dia, harus dihargai itu dan dihormati, tidak boleh kemudian diganggu orang itu. Ya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 6, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah tsumma ablighu ma'man. Kalau ada seorang musyrik, ini surat At-Taubah ini konteksnya perang, sedang perang kita. Ada tiba-tiba satu orang angkat bendera putih minta menyerah. Kemudian ada seorang kaum muslimin memberi perlindungan, namanya hukmul jiwa, ya.
Saya beri jaminan keamanan, saya lindungi dia. Kaum muslimin yang lain tidak boleh mengganggu. Itu namanya kafir apa? Musta'man. Jadi tidak serta-merta orang kita bilang kafir langsung mau dibunuh. Bukan begitu. Langsung halal darahnya. Ya tidak begitu, Pak. Ada aturan-aturannya. Bahkan seorang muslim yang orang tuanya kafir sekalipun, ya, itu tetap memiliki, ya, hubungan yang baik. Bahkan diperintahkan untuk mempergauli orang tuanya yang kafir itu dengan baik. Wasahibuhuma fid dunya ma'ruf. Pergauli mereka di dunia dengan semua kebaikan itu. Iya. Bukan berarti kita berkeyakinan, tapi di akhirat tidak boleh kita bilang, ya di akhirat selamat tonji, orang baik tonji berbeda. Tidak bisa, itu keyakinan. Nah, keyakinan inilah yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita, bahwa kalau kau meyakini orang kafir juga selamat di akhirat, maka itu membatalkan keislaman. Dengan demikian, dia punya filter sebagai seorang yang muslim, yang mukmin, yang memiliki keyakinan tentang agama. Ada yang mengatakan, kalau begitu, ya ini tidak toleransi. Mana toleransi? Toleransi itu adalah pergaulan dalam kehidupan dunia. Jual beli tidak boleh kita curangi. Ada yang sulit tetangga kita non muslim, kita tolong juga, ya. Yang sakit kita obati, ya. Selama mereka juga tidak mengganggu kita, ya. Dalam kehidupan dunia tidak ada masalah. Rasulullah berinteraksi dengan orang Yahudi, Rasulullah berinteraksi dengan orang Nasrani, ya. Aman, sentosa. Bahkan kaum muslimin lah yang mencontohkan toleransi yang paling luar biasa, ya. Subhanallah. Nah, jadi ini salah satu pembatal keimanan. Di antara perkara-perkara yang membatalkan keimanan juga, Pak, adalah al-istihza'u bi syai'in min ad-din. Sawa'an kana al-Qur'an aw al-hadits aw syar'un min syar'illah. Memperolok-olokkan, mengejek satu perkara dalam agama ini. Apakah itu ayat Al-Qur'an atau sunnah Nabi atau salah satu aturan dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya kalian mengejek dan memperolok-olokkan? Tidak usah minta maaf, sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Jadi ayat-ayat Al-Quran tidak boleh, Pak, dimain-main. Ya, hadis-hadis Rasulullah diperolok-olokkan. Berkata Imam Syafi'i, tidak bisa dibayangkan ada iman di dalam hati orang yang rela memperolok-olokkan Tuhannya, memperolok-olokkan agamanya sendiri. Nah, adapun orang di luar Islam urusannya, dia memperolok-olokkan Tuhannya sendiri, ya, itu urusannya. Ya, kita secara disiplin menghargai, menghormati, dan kemudian menjaga kesucian dan kehormatan ajaran agama kita. Masih ada banyak hal atau beberapa hal yang masuk dalam kategori pembatal keimanan, ya. Insya Allah dalam kesempatan yang lain kita akan lanjutkan.